Setelah pensiun dini dari pekerjaannya sebagai editor buku horor, Pak Rendra memutuskan untuk pindah ke desa terpencil di lereng gunung di Jawa Tengah. Ia membeli rumah tua peninggalan Belanda yang terkenal karena satu hal aneh. Sebuah jendela besar di lantai 2 yang selalu tertutup. Rapat, menghadap ke jurang berkabut yang bahkan tak terlihat dasarnya. Warga sini bilang, jangan buka jendela itu. Katanya bukan jurang biasa, kata Bu Marni, tetangga sebelah rumah, sambil merapalkan doa dalam hati. Pak Rendra tertawa kecil. Saya sudah terlalu tua untuk takut dongeng. Di minggu pertama tinggal, Pak Rendra mulai mendengar bisikan halus saat malam datang. Bukan dari dalam rumah, tapi dari arah jendela yang selalu terkunci itu. Bisikan itu kadang hanya gumaman lirih, kadang seperti suara anak kecil tertawa jauh di kejauhan. Penasaran, ia mulai mengintip lewat celah gorden tua yang menutupi jendela. Yang terlihat hanya kabut pekat dan pohon-pohon meranggas yang berdiri seperti penjaga. Namun, setiap kali ia menatap terlalu lama, matanya mulai perih dan dadanya terasa sesak. Pada malam ke-13, Pak Rendra bermimpi berdiri di depan jendela itu. Dalam mimpinya, seseorang dari balik kabut memanggil namanya dengan suara ibunya yang telah lama meninggal. Keesokan harinya, entah apa yang mendorongnya, ia membuka kunci tua dan membuka jendela itu perlahan. Angin dingin menyapu wajahnya. Kabut di luar seperti hidup, bergerak melingkari bukaan jendela. Di tengah kabut, sebuah jalan tanah kecil muncul perlahan, seperti undangan diam-diam untuk melangkah keluar. Beberapa hari setelah itu, Pak Rendra mulai berubah. Ia jarang keluar rumah. Jika pun keluar, matanya kosong, seakan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Tetangga mulai resah, apalagi saat anak-anak desa mengaku melihat Pak Rendra berbicara sendiri di depan jendela, kadang dengan tangan terjulur ke kabut. Puncaknya, pada malam bulan gelap, jeritan mengguncang rumah itu. Pintu depan terbuka, lampu menyala, tapi tak ada siapapun di dalam. Di lantai 2, jendela terbuka lebar, dan hanya tersisa jejak kaki basah yang berakhir di tepi kusen. Sejak malam itu, jendela rumah Pak Rendra tak pernah bisa ditutup lagi. Kabut dari jurang seperti terus merambat ke dalam ruangan, seolah jurang itu kini bernafas. Beberapa warga yang lewat malam-malam mengaku melihat sosok tua berdiri di balik jendela, dengan mata putih dan tangan terjulur seperti mengajak siapapun untuk mendekat. Dan bisikan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan hanya di rumah itu, tapi di seluruh desa. Sejak hilangnya Pak Rendra, kabut dari arah jurang semakin sering datang, bukan hanya di malam hari, tapi juga menjelang sore. Udara jadi dingin mendadak, dan aroma basah seperti tanah yang baru digali menyelinap ke hidung warga. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah itu. Tapi rasa penasaran tetap ada, terutama di benak Raffi, cucu Bu Marni, anak SMP yang sering membantu neneknya menyapu halaman. Raffi melihat sesuatu suatu sore. Saat kabut mulai turun, ia mengintip ke lantai 2 rumah Pak Rendra dan bersumpah melihat jendela terbuka lebar. Tapi di dalam bukan ruang biasa, melainkan jalan setapak kecil menuju hutan lain, hutan yang tidak pernah ada di peta. 2 minggu kemudian, seorang relawan desa, Pak Harto, masuk ke rumah itu untuk menyelidiki. Ia menemukan sebuah buku catatan kulit di meja Pak Rendra, penuh coretan dan simbol yang tak dikenalnya. Tapi yang bisa ia baca jelas adalah satu kalimat yang ditulis berulang-ulang. Itu bukan jurang, itu mulut, dan aku telah dipanggil masuk. Ada pula sketsa kasar yang memperlihatkan bangunan kuno berbentuk lingkaran dengan jendela raksasa di tengah-tengahnya, menghadap ke pusaran kabut. Halaman terakhir hanya berisi peta kasar, tidak ada tulisan. Tapi pada bagian paling bawah, tertulis dengan tinta merah. Buka jendelanya, dan kalian akan tahu siapa yang pertama kali membangun desa ini. Bu Marni mulai ingat sesuatu yang sudah dikubur lama dalam ingatannya. Ketika ia masih kecil, rumah itu pernah kosong selama puluhan tahun. Namun sebelum Pak Rendra, ada juga seorang guru pindahan yang tinggal di sana, dan juga hilang tanpa jejak. Namanya Pak Mulyadi. Tak ada yang bicara soal itu, karena keluarganya pun menghilang setelah datang mencarinya.
Rumah itu selalu menunggu seseorang masuk, lalu menelan ingatan tentang mereka. Bu Marni pun menggigil. Ia bermimpi berdiri di depan jendela, dikelilingi bisikan ratusan suara, menyebut satu nama yang tak manusiawi, suatu nama kuno yang terasa salah jika diucapkan oleh lidah manusia. Desa memanggil seorang dukun tua dari luar, Pak Suro, untuk menutup jendela itu dengan rapalan dan sesajen. Malam ritual, seluruh warga dikurung di rumah masing-masing, lampu dimatikan, suara disenyapkan Pak Suro menabur bunga, menabuh kendang kecil, dan membaca mantra berbahasa Jawa kuno. Tapi ketika ia memukul gong kecil terakhir, terdengar suara balik dari dalam jurang. Bukan gema, tapi respon. Dan jendela itu terbuka sendiri, meski telah dipaku dan disegel. Kabut menyembur masuk, menelan Pak Suro, dan semua alat ritualnya terbang berhamburan keluar dari lantai 2, jatuh ke tanah seperti dilempar seseorang. Tak ada yang melihat Pak Suro lagi. Kini, jendela itu tak lagi terlihat sebagai bagian rumah. Setiap yang melihat ke arahnya akan melihat hal yang berbeda. Ada yang melihat hutan dengan pohon terbalik. Ada yang melihat anak kecil berdiri sendiri, memanggil mereka mendekat. Ada yang melihat dirinya sendiri menatap balik, tapi lebih tua, lebih pucat, lebih dingin. Dan semakin banyak warga yang mulai berdiri diam di depan jendela itu setiap malam, seolah mendengar panggilan yang sama. Satu demi satu, perlahan, desa itu mulai sunyi, bukan karena keheningan, tapi karena semua telah menoleh ke arah yang sama, ke jendela yang seharusnya tak pernah dibuka. Hanya dalam waktu 2 bulan, suasana desa Pagersari berubah total. Kabut kini tak lagi datang hanya saat malam, tapi menggantung terus sepanjang hari, terutama di sekitar rumah Pak Rendra, yang kini dipanggil warga sebagai Omah Jendela. Beberapa warga mulai bermimpi aneh setiap malam, seolah dipanggil oleh seseorang dari balik jendela. Mereka mulai menulis kata-kata dalam tidur mereka, kata-kata dalam bahasa asing yang bahkan tak bisa diingat saat terjaga. Satu demi satu warga menghilang tanpa jejak, dan rumah-rumah kosong bermunculan seperti bangkai ditinggalkan jiwa. Tapi tak ada yang berani menyebut-nyebut tentang jendela itu lagi. Seolah bicara saja bisa mengundang sesuatu keluar dari balik kabut. Bagian 12. Lukisan di dinding. Waktu seorang mahasiswa antropologi bernama Laras datang dari Jogja karena mendengar cerita desa gaib ini. Ia tertarik dengan mitos jurang hidup dan menyamar menjadi relawan pemetaan budaya. Diam-diam, ia masuk ke rumah Pak Rendra saat siang, ketika kabut sedikit menghilang. Di dalam kamar belakang, ia menemukan lukisan aneh yang muncul di dinding. Tak seperti dilukis manusia, tapi seperti dibakar ke dinding dengan panas. Gambar itu menunjukkan seorang lelaki berdiri menghadap jendela. Di belakangnya bayangan dengan banyak tangan. Dan di kejauhan, jurang terbuka seperti mulut hitam dari mana mata-mata merah menyembul. Tiba-tiba, lantai kayu di bawahnya bergetar, dan ia mendengar suara dari lantai 2. Bukan suara langkah, tapi suara orang mengetuk kaca perlahan. Tok, tok, tok. Disusul suara bisikan. Masihkah kamu di dunia ini? Laras naik ke lantai 2 dengan tubuh gemetar. Jendela itu terbuka sedikit, walau ia tahu sebelumnya terkunci rapat. Dan di ujung jendela, ia melihat jalan tanah yang sama seperti yang dilihat Raffi dulu. Menuju hutan tak dikenal, dengan pepohonan yang bergerak sendiri meski tak ada angin. Ia tergoda untuk melangkah keluar. Langkah pertama, langkah kedua, dan dunia di luar jendela terasa lebih sunyi, lebih kuno, seolah waktu di sana tidak berjalan sama seperti di dunia biasa. Ia mulai mencatat apa yang dilihat. Awan yang melayang sangat rendah. Patung-patung batu berdiri di sisi jalan, semua dengan mata tertutup. Suara gong besar terdengar di kejauhan, meski tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun saat Laras menoleh ke belakang, jendela sudah menghilang. Ia kini terperangkap di dunia di balik jurang. Di desa, Bu Marni yang sudah renta mulai melihat bayangan Laras muncul di cermin rumahnya, meski gadis itu belum kembali. Bayangan itu menangis, tapi tak mengeluarkan suara. Tangannya menulis kata di embun kaca.
Kalian buka pintu yang tak seharusnya terbuka. Orang-orang yang menyaksikannya ikut diam. Karena kini, bayangan Laras mulai muncul juga di permukaan air sumur. Di pantulan kaca kendaraan, bahkan di mata orang-orang yang bermimpi. Dan setiap kali seseorang melihat bayangan itu, mereka pun perlahan kehilangan suara. Lalu hilang, seperti ditelan waktu. Kini rumah Pak Rendra tak hanya menjadi jendela. Ia menjadi entitas sendiri. Dindingnya seperti berdetak. Dan kadang terdengar suara napas dari balik lantai. Pohon-pohon di sekitarnya mulai menghitam dan tumbuh ke arah rumah, seakan tertarik atau ditarik. Warga yang masih tersisa mulai pindah, tapi beberapa tak pernah sampai ke tujuan mereka. Mereka menghilang di tengah perjalanan, hanya menyisakan kendaraan kosong dengan bekas kabut di dalam kaca. Tak ada yang tahu, apakah dunia di balik jendela itu hanya dunia lain, atau masa lalu yang menolak dilupakan, atau masa depan, tempat semua akan kembali. Di perpustakaan tua kota kecamatan, seorang kiai sepuh bernama Kyai H. Badrun membaca ulang naskah kuno dari abad ke-18 yang berjudul Lung Sehing Watu Lawang. Dalam bahasa Jawa kuno ditulis tentang sebuah jendela batu yang menghadap ke jurang tanpa dasar, tempat di mana arwah yang tak diterima bumi berkumpul. Di bagian akhir naskah, ada kalimat yang dihapus kasar, tetapi samar-samar masih terbaca. Sing buka jendela bakal krungu asma iku. Asma sing ora pantes diucapake, Tiba-tiba lampu padam. Halaman naskah berubah hangat. Darah merembes dari ujung kertas. Kiai Badrun menatap matanya sendiri di pantulan jendela perpustakaan. Dan dirinya di balik kaca. Tersenyum. Bukan dirinya. Di sisi lain dunia, Laras berjalan di hutan yang pohonnya tumbuh dari langit. Tanah berbalik, langit menghitam. Ia menemukan bekas pondok kayu yang hancur separuh, berisi artefak, buku-buku catatan, jam saku, bahkan kartu identitas milik Pak Mulyadi, guru yang dahulu hilang. Ada coretan kasar di dinding. Kami tidak mati, kami ditukar. Tiba-tiba dari celah pepohonan, muncul siluet manusia, tapi dengan gerakan terlalu halus, terlalu senyap. Mereka tidak berjalan, mereka mengapung perlahan, mengelilingi Laras. Matanya putih semua, dan mereka berbisik dalam satu suara. Tinggal di sini, lebih lama dari waktu. Laras berlari. Tapi hutan itu tidak memiliki arah. Tidak ada utara, tidak ada pulang. Kembali di dunia nyata, anak-anak mulai menggambar jendela besar dengan kabut di buku-buku sekolah mereka, tanpa tahu kenapa. Mereka menyebut nama Laras tanpa pernah mendengar siapa dia. Beberapa anak bahkan mulai berdiri diam menghadap dinding selama berjam-jam, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat. Orang tua panik, tapi tidak bisa berbuat banyak, karena setiap malam kabut kini masuk ke rumah. Bukan dari jendela, tapi dari bawah tempat tidur. Bu Marni kini hanya duduk diam di teras rumah. Matanya kosong. Di tangannya, ia menggenggam potongan papan tua dari rumah Pak Rendra. Dan ia terus berbisik, tanpa henti. Jendela itu tak hanya menghadap keluar, tapi juga ke dalam. Ke dalam kita, Pak Rendra muncul kembali. Namun tidak seperti sebelumnya. Ia ditemukan duduk di batu pinggir jurang, matanya menatap kosong ke kabut. Tubuhnya kering, kurus, tapi hidup. Di tangannya ada jam tua. Jarumnya tidak bergerak. Ketika warga mencoba menolong, ia hanya berucap satu kalimat sebelum pingsan. Aku sudah 300 tahun di sana. Saat Pak Rendra dibawa masuk ke klinik desa, dokter desa menemukan hal yang mustahil. Jantungnya berdetak lambat sekali, hanya sekali tiap 1 menit, dan darahnya mengandung spora asing yang belum pernah dicatat dalam biologi. Tubuhnya bukan hanya kembali, tapi berubah. Dan di kulitnya mulai muncul pola-pola kabut tipis seperti ukiran hidup. Malam itu langit terbuka. Tapi bukan karena hujan. Seseorang, mungkin bukan manusia, memanggil dari arah jurang, bukan dengan suara, tapi dengan gema yang masuk langsung ke dalam kepala setiap penduduk. Gema itu hanya mengulang satu kalimat. Waktu kalian telah bersinggungan. Yang ada dan yang belum ada telah berlapis.
satu akan tetap, satu akan lenyap. Dan di jendela itu, sesosok perempuan berdiri kini. Bukan Laras yang dulu, tapi larva, nama baru, dengan mata yang memantulkan bintang yang tak dikenali manusia. Laras yang kini menyebut dirinya larva tidak kembali dengan tubuh manusia biasa. Ia berjalan di malam hari, kaki telanjang menyentuh tanah yang dingin, tapi tak pernah kotor. Di belakangnya, kabut merayap seperti ekor makhluk hidup, mengikuti kemanapun ia melangkah. Matanya hitam legam tanpa garis putih. Ia bisa melihat melalui dinding, menembus pikiran, dan menggali ingatan seseorang lalu memperlihatkannya kembali dalam mimpi. Tapi selalu dalam bentuk yang sudah berubah. Ia tak berbicara. Ia hanya menyanyikan lagu tak bersuara yang bisa didengar oleh mereka yang pernah menatap ke arah jendela itu. Warga yang masih tinggal mulai bermimpi bahwa mereka sedang menari di atas jurang, tanpa dasar, berpegangan tangan dengan sosok yang tak berkepala, sambil tertawa. Di rumah sakit kecil desa, seorang ibu muda melahirkan bayi laki-laki tanpa suara tangis. Bayi itu membuka matanya dan langsung menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Saat diperiksa, ditemukan bahwa bayi itu tidak memiliki sidik jari. Dan di punggungnya terdapat tanda menyerupai jendela, kecil, seolah digores oleh sesuatu dari dalam rahim. Dalam malam-malam berikutnya, para perawat mulai melihat bayi itu mengikuti pergerakan kabut dengan tatapan sadar, seakan tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Salah satu perawat ditemukan duduk mematung di pojok ruang bersalin. Wajahnya membiru, matanya menatap kosong, dan bibirnya basah oleh gumaman. Dia akan membuka jendela lain, yang lebih besar, yang di bawah tanah. Rumah tua Pak Rendra kini bukan hanya berdiri, tapi bertumbuh. Dindingnya membesar, koridornya memanjang ke arah jurang, dan di dalamnya terbentuk ruangan-ruangan yang sebelumnya tidak ada. Suara langkah terdengar dari lantai 3, meski rumah itu dulu hanya 2 lantai. Beberapa pemuda desa yang penasaran masuk dan tidak kembali. Tapi satu dari mereka sempat mengirimkan rekaman lewat ponsel. Dalam rekaman itu, terdengar derit pintu yang terus berulang. Suara perempuan tertawa di kejauhan. Dan satu kalimat yang terdengar dari balik pintu tertutup. Kami semua di sini, menunggu kamu, menyusul ke seberang jendela kedua. Setelah rekaman itu dikirim, ponsel terus bergetar sendiri hingga meledak. Seminggu kemudian, waktu berhenti selama 2 menit penuh di seluruh desa. Jam digital membeku. Detik tidak bergerak. Burung-burung melayang di udara tanpa mengepakkan sayap. Bayi tak bernafas, tapi tak mati. Semua suara berhenti. Kecuali satu, suara jendela dibuka dari arah rumah tua. Saat waktu kembali, semua cermin di rumah warga berubah warna menjadi hitam buram. Dan dalam cermin-cermin itu, terlihat gambaran kota yang sama sekali bukan dunia ini, kota dengan menara hidup yang menangis, matahari yang tenggelam ke atas, dan langit yang berdenyut. Warga mulai berdoa, tapi doa mereka tidak pernah selesai, karena dalam hati mereka terdengar suara baru yang lebih kuat dari iman mereka. Kini, banyak yang percaya, jendela itu adalah batas dunia, tapi bukan antara hidup dan mati, melainkan antara dunia yang kita tempati, dan dunia yang membentuk kita dari balik kabut, yang kita sebut mimpi, yang kita sebut delusi, yang ternyata adalah versi asli dari keberadaan kita. Beberapa memilih tinggal dan menunggu, yang lain mencoba kabur dari desa, namun jalan keluar berputar kembali ke rumah yang sama. Omah jendela kini berada di tengah segalanya, dan larva yang dulu laras berdiri di depan jendela yang lebih besar. Tangannya terulur ke kabut. Di belakangnya, ratusan warga berdiri diam. Matanya putih, mulut terbuka, menunggu kata yang akan membawa mereka ke seberang jurang waktu. Langit desa Pagersari memerah seperti daging terbuka, dan kabut telah menyatu dengan udara. Tidak ada siang, tidak ada malam. Rumah-rumah tinggal seperti cangkang, sementara para penghuninya, atau apapun mereka sekarang, hanya berdiri, menatap ke arah omah jendela, yang telah berubah menjadi bangunan seperti candi hidup, berdenyut dan bertumbuh seperti makhluk bernapas.
Di tengah-tengah semuanya, larva berdiri. Mantan manusia bernama Laras itu kini tinggi, pucat, dan matanya memantulkan jurang yang bukan sekadar ketiadaan, tetapi keberadaan lain. Pak Rendra duduk di sampingnya, gemetar. Di tangannya, jam tua yang tak bergerak mulai berdetak kembali, mundur. Setiap detakan bukan membawa waktu ke depan, melainkan ke masa sebelum waktu dikenal. Sementara itu, di bawah tanah terdengar suara, bukan gemuruh, bukan letusan, tapi suara-suara manusia memanggil nama mereka sendiri dari masa lalu, seakan menyadari bahwa keberadaan mereka hanya gema dari dunia yang kini bangkit, satu-satunya yang menolak. Dari jauh, Bu Marni yang renta bangkit dari kursi kayunya. Matanya basah, tubuhnya gemetar, tapi langkahnya pasti. Di tangannya ia membawa paku besi warisan kakeknya. Paku yang konon pernah digunakan untuk menutup peti mimpi zaman dulu. Ia tahu ia terlambat menyelamatkan siapapun. Tapi ia belum terlambat mengunci kembali jendela itu. Dengan nafas tersisa, ia masuk ke omah jendela. Rumah itu mengerang, seolah tahu maksudnya. Tangga yang ia naiki seperti lidah, panjang, lembab, berdenyut. Sesampainya di lantai atas, jendela itu terbuka lebar. Di baliknya bukan kabut, tapi jurang bintang, semesta hidup dari semua mimpi dan kegilaan yang pernah ada. Larva menoleh, senyum dingin terbentuk. Kenapa menolak yang sejati? Bisiknya tanpa suara. Bu Marni tak menjawab. Ia hanya melempar paku itu ke kusen jendela, dan paku itu tertanam sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan besar. Dan untuk sesaat, hanya sesaat jurang itu berteriak. Larva memudar, wajahnya berubah-ubah. Anak kecil, orang tua, mayat, lalu kabut. Pak Rendra menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, menjadi abu dalam satu hembusan napas. Jendela itu tertutup. Setelah itu, Desa Pagersari ditemukan kembali 2 bulan kemudian oleh tim SAR, setelah hilang dari peta satelit. Rumah-rumah kosong, sunyi. Semua dokumen hangus, semua kaca rumah buram. Tak ada penduduk yang tersisa. Hanya 1 orang tua ditemukan di tengah lapangan desa, duduk di kursi kayu. Bu Marni. Ia tidak bicara lagi. Hanya menggumam pelan dalam bahasa Jawa kuno tentang mimpi yang kembali tidur dan jendela yang tak boleh dibuka sampai malam terakhir manusia. Pemerintah menutup desa itu. Dilarang masuk. Tak ada sinyal, tak ada listrik, dan tiap drone yang dikirim hilang sinyal begitu mendekati batas kabut. 3 bulan kemudian, seorang pemuda kota membeli cermin antik dari pasar loak di Jogja. Cermin itu lebar, bingkainya kayu tua dengan ukiran aneh. Ia menggantungnya di kamar. Malam pertama, ia terbangun karena mendengar suara ketukan. Bukan di pintu, tapi di dalam cermin. Tok, tok, tok. Ia mendekat. Dan dalam pantulan itu, bukan dirinya yang berdiri, tapi seseorang lain. Seseorang dengan mata putih dan kabut di belakangnya. Jendela itu telah kembali. Beberapa jendela bukan dibuat untuk melihat keluar, tapi untuk memberi jalan masuk.